Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aisyah, Okta, Dira, Dinda, Dimas, dan Neta akan berbagi informasi tentang 10 lingkup pengetahuan atau knowledge area. Lingkup pengetahuan manajemen proyek, sering pula disebut dengan elemen manajemen proyek, adalah cakupan bahasan atau bidang pengetahuan yang terdapat di dalam manajemen proyek. Tentunya, bidang pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen. Elemen atau knowledge area yang dimaksud terdiri atas 10 macam, yaitu manajemen integrasi atau project integration management, manajemen ruang lingkup atau project scope management, manajemen waktu atau project time management, manajemen biaya atau project cost management, manajemen kualitas atau project quality management, manajemen sumber daya atau project resource management, manajemen komunikasi atau project communication management, manajemen risiko atau project risk management, manajemen pengadaan atau project procurement management, dan terakhir ada manajemen pemangku kepentingan atau project stakeholder management. Knowledge area harus mendeskripsikan kompetensi kunci yang harus dikembangkan seorang manajer proyek, di mana 4 pilar knowledge area menuntun pada tujuan-tujuan proyek spesifik. Mereka adalah scope, waktu, biaya, dan kualitas. Kemudian ada 5 knowledge area yang memfasilitasi, adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan proyek. Mereka adalah manajemen sumber daya, komunikasi, risiko, stakeholder, dan pengadaan. Terakhir, ada 1 knowledge area, yaitu project integration management, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 9 knowledge area lainnya. Yang pertama ada manajemen integrasi proyek. Proses ini meliputi aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mendefinisi, mengombinasi, menyatukan, dan mengkoordinasikan berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek dalam suatu proses yang bersinergi dan berkesinambungan. Pembahasan project integration management ini meliputi yang pertama, membuat project definition sebagai gambaran awal proyek. Yang kedua, membuat proyek management plan. Yang ketiga, mengarahkan dan mengelola pelaksanaan proyek. Yang keempat, memonitor dan mengontrol aktivitas-aktivitas proyek mulai dari initiation, planning, execution, sampai dengan closing proyek. Yang kelima, ada mengintegrasikan pelaksanaan prosedur kontrol perubahan atau change control procedure. Yang terakhir, yaitu menyelesaikan dan menutup proyek secara formal. Nah, yang kedua ada manajemen ruang lingkup proyek atau project scope management. Project scope management ini mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan atau scope yang harus dilakukan dengan menghasilkan deliverable sesuai dengan spesifikasi dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Deliverable yang dimaksud bisa berupa produk, jasa, prosedur, sistem, maupun keluaran dalam bentuk lain. Pembahasan project scope management ini meliputi yang pertama, scope planning, yaitu menjelaskan bagaimana ruang lingkup proyek didefinisikan, diverifikasi, dan dikontrol, serta bagaimana WBS didefinisikan. Yang kedua ada scope definition, yaitu membuat scope statement yang dijabarkan melalui justifikasi proyek, penjelasan produk, deliverable, dan tujuan proyek yang meliputi aspek biaya, mutu, dan jadwal sebagaimana acuan untuk membuat WBS. Yang ketiga ada work breakdown structure, yaitu menjabarkan scope statement menjadi susunan deliverable yang mudah diatur, serta dikelompokkan berdasarkan deliverable utama. Yang keempat ada scope verification, yaitu mendapatkan persetujuan deliverable proyek secara formal. Dan yang terakhir ada scope control, yaitu mengkontrol perubahan ruang lingkup proyek. Kemudian yang ketiga yaitu project time management, yaitu meliputi proses yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek sesuai waktu yang ditetapkan. Permasalahan waktu atau batas waktu pengerjaan proyek ini sangatlah penting, malah terkadang menjadi hal yang sangat krusial tatkala ada suatu kejadian yang memang mengharuskan suatu proyek selesai. Mengingat pentingnya dari permasalahan atau faktor waktu inilah, maka sangatlah diperlukan adanya manajemen waktu yang baik. Pembahasan project time management meliputi yang pertama penyusunan jadwal proyek, kemudian monitoring jadwal proyek, dan pengontrolan perubahan jadwal proyek.
keempat, yaitu Project Cost Management. Meliputi proses membuat perencanaan, estimasi budget, dan mengontrol biaya agar biaya tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Pembahasan Project Cost Management meliputi yang pertama, yaitu Cost Estimating, yaitu membuat perakiraan biaya atau sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu aktivitas. Kemudian ada Cost Budgeting, yaitu menyusun total perakiraan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek dan menetapkan cost baseline. Kemudian ada Cost Control, yaitu mengontrol faktor-faktor penyebab varian biaya dan menjalankan prosedur kontrol perubahan. Materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu manajemen kualitas proyek atau Project Quality Management. Manajemen kualitas proyek yaitu untuk memastikan kesesuaian kinerja dan hasil proyek dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pembahasan manajemen kualitas proyek meliputi yang pertama, quality planning, yaitu untuk menentukan standar mutu dan standar konfigurasi yang sesuai untuk proyek dan cara pemenuhannya. Yang kedua, quality assurance, yaitu melaksanakan aktivitas mutu untuk memastikan pelaksanaan proyek telah memenuhi standar proyek yang telah ditetapkan. Yang ketiga, quality control, yaitu untuk memonitor kesesuaian hasil proyek terhadap standar konfigurasi yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi cara mengeliminasi penyebab kegagalan mutu. Materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu manajemen sumber daya manusia proyek atau Project Human Resource Management. Manajemen sumber daya manusia proyek ini meliputi proses yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, mengorganisir, dan mengatur project team. Pembahasan manajemen sumber daya manusia proyek meliputi yang pertama itu ada Human Resource Planning, yaitu untuk mengidentifikasi kualifikasi dan jumlah personil yang dibutuhkan serta mendokumentasi peran dan tanggung jawab masing-masing. Yang kedua itu ada menunjuk atau mendapatkan personil tim yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan proyek. Yang ketiga, membentuk project team dengan meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim untuk meningkatkan kinerja proyek. Yang keempat, mengelola project team dengan mengordinasi dan memonitor kinerja tim, memberikan umpan balik, dan membantu memecahkan masalah proyek. Selanjutnya adalah manajemen komunikasi proyek. Tujuan agar komunikasi dan aliran informasi proyek berjalan efektif dan efisien. Pembahasannya meliputi communication planning, information distribution, performance reporting, dan manage stakeholder. Communication planning adalah menentukan perencanaan komunikasi proyek yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan stakeholder. Yang kedua, information distribution, menyediakan informasi proyek dan mendistribusikannya sesuai dengan perencanaan. Performance reporting adalah melaporkan status dan kemajuan proyek secara objektif dan tepat waktu. Dan yang terakhir, manage stakeholder adalah membina dan mengelola komunikasi yang efektif dan efisien dengan stakeholder untuk memenuhi kebutuhan serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan proyek sesuai mekanisme yang ditetapkan. Kemudian ada manajemen risiko proyek meliputi proses yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif risiko terhadap keberhasilan proyek. Pembahasan meliputi risk management planning, risk identification, qualitative risk analysis, quantitative risk analysis, risk response planning, dan risk monitoring control. Risk management planning menentukan metode pendekatan, perencanaan, dan pelaksanaan manajemen risiko yang akan ditetapkan. Risk identification mengidentifikasi potensi risiko, membuat kategori risiko berdasarkan karakteristiknya, serta mendokumentasikannya. Qualitative risk analysis memperkirakan dan menganalisa kemungkinan dan besarnya dampak yang akan ditimbulkan risiko. Quantitative risk analysis membuat penilaian hasil analisis dan menentukan prioritas risiko. Risk response planning menentukan tindak lanjut untuk mengantisipasi dampak. Dan yang terakhir, risk monitoring control memonitor risiko yang sudah teridentifikasi dan mengidentifikasi munculnya risiko baru, mengevaluasi pelaksanaan risk response plan, dan mengontrol dampak yang ditimbulkan. Kategori risiko terdiri dari manajemen risiko, teknologi,
menjelaskan manajemen pengadaan material proyek, atau kita sebut dengan Project Procurement Management. Ini meliputi proses yang diperlukan untuk memenuhi pengadaan barang dan jasa yang disediakan oleh vendor atau kontraktor sesuai jadwal. Pembahasan mengenai Project Procurement Management meliputi yang pertama ada Procurement Planning, merupakan proses menentukan kebutuhan pengadaan barang dan jasa oleh vendor atau kontraktor, serta membuat jadwal pelaksanaan pengadaan. Yang kedua ada Solicitation Planning, merupakan proses menyusun dokumen dan kriteria penilaian. Yang ketiga ada Conduct Solicitation, merupakan proses mengadakan penjelasan lelang, melaksanakan lelang, dan menerima proposal atau penawaran yang diajukan vendor atau kontraktor. Yang keempat ada Source Selection, merupakan proses memilih dan menunjuk vendor atau kontraktor pemenang. Yang kelima ada Contract Administration. Ini merupakan proses menyiapkan dokumen kontrak, kemudian vendor atau kontraktor pemenang bersama-sama mengevaluasi dan menyempurnakan isi kontrak. Yang terakhir ada Contract Closure. Ini merupakan proses penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak, yaitu pembeli dan pelaksana. Kemudian kita mengenal yang namanya manajemen pemangku kepentingan atau disebut dengan Project Stakeholder Management. Tidak ada yang lebih penting dari proyek pemangku kepentingan. Secara teori, kita dapat menyatakan sebuah proyek berhasil jika para pemangku kepentingan itu puas, walaupun proyek tersebut gagal. Tapi kita nggak akan merekomendasikan cara berpikir seperti ini, karena setiap proyek menginginkan proyek tersebut berhasil dan para pemangku kepentingan merasa puas. Para pemangku kepentingan harus secara aktif dikelola dan ditangani dalam rencana manajemen proyek. Nah, gimana sih? Jadi yang pertama ini ada identifikasi stakeholder. Ini dilakukan selama fase inisiasi proyek. Dilakukan dengan cara identifikasi mayor stakeholder dan dapatkan perhatiannya. Yang kedua adalah rencanakan keterlibatan stakeholder. Rencana manajemen pemangku kepentingan mencantumkan setiap pemangku kepentingan dan memprioritaskan perhatian mereka dan potensi dampak pada proyek tersebut. Kemudian kelola keterlibatan stakeholder. Selama pelaksanaan proyek, para pemangku kepentingan harus dipenuhi kebutuhan mereka dan jalur komunikasi tersebut tuh harus tetap terbuka. Dan yang terakhir, pantau keterlibatan pemangku kepentingan. Selama interval status, setiap pemangku kepentingan harus dipertimbangkan untuk menentukan apa sih kebutuhan mereka, apa yang sedang ditangani, dan jika perlu, lakukan perubahan untuk memastikannya. Nah, itu dia 10 lingkup pengetahuan atau knowledge area. Gimana? Sekarang udah pada tahu kan?